Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Rahma hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu Rahma sebelumnya sesuai dengan jadwal supervisi yang Ibu dapatkan adalah hari Rabu depan ya Bu Rahma? Iya, betul sekali, Bu. Baik, Bu Rahma, saya lihat dokumen Ibu ini sudah lengkap. Namun memang masih ada beberapa yang harus saya kembali revisi. Tapi sebelumnya saya sangat mengapresiasi kesiapan Ibu dengan administrasinya yang sudah cukup lengkap. Nah, kalau bisa Ibu Rahma, apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan pekan depan ini? Ya, jadi begini, Bu. Tujuan saya hari ini mengajak Ibu berdiskusi terkait apa perangkat pembelajaran yang telah saya buat dan kedepannya akan saya coba untuk implementasikan dengan baik di kelas. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah perangkat yang saya susun itu sudah bisa membuat kelas saya nantinya akan menjadi lebih efektif dan bersemangat. Begitu mungkin, Ibu. Oh ya, Masya Allah, luar biasa. Ibu sangat kreatif dan hebat sekali. Baik, Bu Rahma, sejauh ini apa yang Ibu Rahma telah siapkan dengan baik dalam perangkat pembelajaran dalam menciptakan kelas yang lebih aktif dan bersemangat, Bu Rahma? Ya, baik Ibu. Jadi saya sudah mempersiapkan perangkat ajar, di mana nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi saya. Iya, saya suka itu. Oh ya, baik. Nah, lalu terkait dari perangkat ajar yang Ibu buat, apakah nantinya sudah mampu membuat siswa itu lebih aktif dan bersemangat, Bu Rahma? Ya, kebetulannya Bu, tujuan pembelajaran yang saya buat itu untuk peserta didik adalah mampu mengklasifikasikan bahan untuk produk non-pangan dari bahan serealia. Oh, begitu. Iya. Berarti bagus sekali nih Bu Rahma. Dari terkait tujuan pembelajaran, menurut saya sudah sesuai ya. Dengan konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu yang akan diterapkan agar siswa menjadi aktif dan bersemangat sesuai dengan yang Ibu harapkan ini? Baik, begini Bu, jadi saya berencana menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan tahapan awal memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian kemudian mereka mengidentifikasi masalah hingga mereka mampu membuat kesimpulan sendiri. Lalu media yang akan saya sediakan itu adalah berupa video. Wah, bagus. Baik, Bu Rahma. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain dari itu yang Ibu Rahma sampaikan tadi? Mungkin ada Ibu, jadi menurut saya itu untuk mengaktifkan siswa secara keseluruhan, mungkin saya akan mengintegrasikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau begitu, kira-kira langkah yang Ibu Rahma ambil sudah tepat. Kalau menurut saya, langkah yang Ibu sudah ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu Rahma yang tadi disampaikannya. Ya, syukurlah Ibu kalau Ibu merasa seperti itu, jadi saya juga merasa lega. Karena jujur saja saya agak khawatir terkait rencana ini, jika mungkin nanti sekiranya perangkat pembelajarannya yang saya buat itu kurang bisa membuat siswa untuk menjadi lebih aktif. Nah, syukurlah Bu Rahma karena sudah merasa lega. Lalu dari rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Baik Ibu, jadi untuk hal itu, karena saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi langkah awal yang akan saya lakukan itu adalah terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik. Jadi tujuannya adalah untuk
tujuannya untuk melihat kebutuhan belajar dari siswa. Kemudian Ya. nanti saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Ya. Lalu dalam kegiatan ke depan, kira-kira bentuk dukungan apa yang Ibu Rahma butuhkan? Ya, kebetulannya Bu, untuk pembelajaran mengaktifkan siswa, jadi yang saya butuhkan itu seperti media, karena saya akan saya akan menyajikan video, jadi saya butuh LCD, terus Ya. nanti juga akan ada LKPD sesuai dengan gaya belajar murid. Saya butuh diperbanyak, Ibu. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu Rahma. Dan semoga ini dapat terrealisasikan dengan maksimal. Dan mudah-mudahan kegiatan supervisi ini nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tetap semangat ya Bu Rahma. Ya, ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu karena telah bersedia untuk melakukan diskusi bersama hari ini. Baik, sama-sama Bu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Jenny? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat sekali Bu Rahma. Ya, sudah lama ya Ibu kita tidak ngobrol-ngobrol seperti ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, jadi begini ya Bu Rahma. Maksud saya mengajak Ibu berdiskusi hari ini karena saya ada permasalahan terkait salah satu siswa saya yang di kelas. Mungkin nanti Bu Rahma bisa memberikan saran-sarannya. Iya. Baik Ibu Jenny. Silakan Ibu Jenny ceritakan permasalahan yang Ibu alami kalau bisa sedetail mungkin. Silakan Ibu Jenny. Oh ya, baik Bu Rahma. Jadi begini Bu, saya itu kan mengajar sekarang siswa kelas 6. Nah, salah satu siswa laki-laki saya ini memang orangnya sangat hiperaktif. Kemudian dia bukan siswa yang nakal, hanya saja dia itu sering kehilangan fokus yang kemudian dia akan mengajak ngobrol teman-temannya. Nah, jadikan teman-temannya otomatis nantinya akan merasa terganggu. Dia itu sering sekali ngobrol di waktu yang memang tidak tepat. Maksudnya tidak tepat di sini ya mungkin pada saat lagi berlangsungnya proses pembelajaran yang ada di kelas. Jadi misalkan saya sebagai gurunya lagi serius ngajar, tiba-tiba anak ini malah asyik ngobrol. Nah, selain itu dia juga sering jalan-jalan di dalam kelas. Jadi kurang bisa tenang begitu seperti anak yang kelebihan energi kalau kita lihat. Nah, jadi saya kadang bingung Bu, bagaimana kira-kira cara mengatasi anak ini. Baik. Jadi Ibu Jenny ini memiliki siswa laki-laki Iya, yang bisa dikatakan hiperaktif betul dan sekali. memiliki energi yang berlebih, Iya. yang sebetulnya anak ini sebenarnya tidak nakal, hanya Mm-mm. saja sering kehilangan fokus waktu pembelajaran. Jadi terkadang mengganggu teman-temannya ketika proses pembelajaran. Betul begitu Ibu Jenny? Iya, sangat betul Bu Rahma. Ya. Jadi sekarang apa harapan Ibu Jenny ketika kita selesai melakukan coaching ini, Bu? Tentu harapan saya setelah kita selesai melakukan sesi coaching ini, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan siswa saya tadi. Jadi saya ingin fokus mencari solusinya. Begitu Bu Rahma. Baik Ibu, harapan yang mulia sekali yang Ibu sampaikan. Kemudian menurut Ibu Jenny, murid yang memiliki fokus yang baik itu seperti memiliki kesadaran diri, manajemen diri yang baik. Kalau menurut Ibu sendiri, idealnya itu seperti apa? Menurut saya Bu, mohon maaf. Kalau ditanya mengenai idealnya, tentu saya di sini memiliki harapan ya yang sangat
mulia, pasti menginginkan murid yang memiliki fokus yang baik serta kesadaran diri dan tentunya manajemen yang baik. Idealnya itu dalam arti memiliki kesadaran diri yang baik itu dia betul paham posisi dia saat itu bahwa dia sebagai murid. Ya, dia seharusnya sadar apa yang boleh dia lakukan saat itu dan apa yang tidak boleh dia lakukan saat itu, termasuk pada saat berjalannya proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Kemudian indikator satunya lagi adalah dia mampu tentu fokus pada apa yang ada di hadapannya. Singkatnya sih mindfulness-nya ini begitu dalam mengikuti pembelajaran sama dengan teman-teman yang lainnya. Tentu itu harapan saya sebagai guru pada saat mengajar di dalam kelasnya. Baik, saya setuju sekali ya dengan pandangannya Ibu Jenny tentang kondisi ideal murid Ibu Jenny yang Ibu harapkan tentunya, yaitu memiliki fokus diri yang baik dan memiliki kesadaran yang baik serta manajemen diri yang baik. Lalu, selama ini kira-kira apa yang telah Ibu Jenny lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Bu Rahma. Jadi selama ini saya sudah melakukan cara yang seperti saya ingatkan. Saya tentu biasa menasehati anak tersebut. Saya jelaskan kalau perilakunya tersebut sangat mengganggu temannya. Nah, tapi kemudian di lain hari ketika saya akan mengajar di kelas itu lagi, itu akan terulang kembali. Jadi anak ini seperti tidak merasa bersalah. Pada saat dinasehati ya pasti dia akan bilangnya iya, tapi besoknya terulang lagi. Bahkan saya sebagai wali kelasnya juga sudah memberikan tanggung jawab seperti menjadi ketua kelas. Nah, supaya anak ini mungkin lebih merasa bisa diandalkan di dalam kelas juga. Tujuannya tentu agar kepercayaan itu dapat menjadi rem untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk menghindarkan dia dari hal-hal yang mungkin tidak baik. Tapi ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum signifikan perubahannya kepada anak tersebut. Begitu Bu Rahma. Ya, baik Ibu Jenny. Jadi sebetulnya langkah-langkah yang telah Ibu lakukan itu dari menasehati, mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya sudah betul ya Bu, tapi dampaknya mungkin belum signifikan. Jadi berarti ini ada hal-hal lain yang perlu Ibu lakukan, seperti itu Ibu. Iya, mungkin seperti itu Bu Rahma. Jadi mungkin sebaiknya saya harus mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di pembelajaran saya, Ibu ya. Bisa Bu. Menurut Ibu Jenny, kira-kira seberapa pentingnya pembelajaran sosial emosional itu di pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya pribadi ya tentu sangat penting ya Bu. Saya ingin mengintegrasikan di pembelajaran agar anak ini betul-betul memiliki kesadaran diri, biar dia paham posisinya, termasuk pada saat pembelajaran berlangsung, dia bisa menempatkan dirinya di mana waktu atau momen yang tepat dia bertindak di dalam kelas, sehingga dia mampu membentuk manajemen diri yang baik di dalam kelas. Begitu Bu Rahma. Iya, saya setuju sekali dengan fungsi pembelajaran sosial dan emosional yang Ibu Jenny jelaskan tadi. Jadi anak ini bisa mengenali kondisi emosinya, bisa juga menumbuhkan kesadaran diri dan manajemen diri yang baik. Iya. Tapi mungkin ada alternatif lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi atau membantu murid ini, Bu? Oh ya Bu Rahma, saya kan belum pernah memanggil dia secara empat mata ya untuk berbicara sama. Saya pikir saya perlu memanggil dia dan menerapkan mungkin yang namanya segitiga restitusi. Siapa tahu dengan cara ini bisa membantu saya untuk mencarikan solusi. Mungkin begitu Bu Rahma. Ya. Jadi Ibu Jenny nanti akan memanggil siswa tersebut secara empat mata dan melaksanakan segitiga restitusi. Menurut Ibu Jenny, apa sih fungsi dari segitiga restitusi itu?
Baik, siswa ini kan termasuk membuat kesalahan ya, karena dia tidak menempatkan dirinya sebagai posisi murid pada saat belajar. Jadi saya pikir untuk menstabilkan identitas dia, kemudian harapannya dia itu ya tentu akan menyadari kesalahan apa yang selama ini dia lakukan dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dirinya terpuruk begitu, Bu. Itu maksud saya sehingga saya ingin menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, saya setuju sekali dengan Ibu Jenny. Jadi memang untuk melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan salah satu solusinya ya, Bu. Nah, dari alternatif yang sudah Ibu paparkan tadi, pertama tadi itu ada pembelajaran sosial dan emosional, kemudian segitiga restitusi. Lalu apa ada langkah-langkah yang lain Ibu yang bisa kira-kira untuk membantu murid ini? Saya kepikiran lagi nih satu, Bu. Dia kan kalau dilihat dari kelakuannya memang seperti anak yang kinestetik ya, karena terlalu banyak bergerak. Meskipun nanti masih perlu dilakukan tes diagnostik yang lebih akurat, karena dia energinya ini kan berlebih dan memang suka jalan di dalam kelas, baik pada saat belajar ataupun tidak belajar, memang anak tersebut sering melakukan hal tersebut. Nah, saya malah kepikiran untuk memberikan pembelajaran yang memang menerapkan strategi pembelajaran active learning. Jadi active learning ini saya wujudkan pada diferensiasi proses, di mana nanti saya menyusun pembelajaran di mana nanti ini saya akan menyusun pembelajaran tersebut agar anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Iya. Ide yang bagus sekali ya Ibu Jenny. Jadi berarti nanti Ibu Jenny akan melaksanakan active learning yang dimana di dalamnya ada diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik ya Bu. Iya betul. Iya, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi. Iya, Begitu mungkin Ibu Jenny. Iya Bu, ya mungkin itu ide yang bagus karena dengan adanya mungkin tadi yang saya katakan menyusun pembelajaran tersebut bisa mengalihkan perhatiannya dengan menyalurkan energinya mungkin ke arah yang lebih baik, itu yang saya maksud. Iya. Bisa Ibu Jenny jelaskan lebih detail terkait pembelajaran apa yang mungkin nanti akan Ibu lakukan? Jadi saya akan mencoba merancang pembelajaran yang sifatnya seperti merancang permainan yang melibatkan fisik seperti permainan ular tangga raksasa yang mungkin ini dia bisa bergerak ke sana kemari, kemudian kegiatan outdoor class terkait pembelajaran lingkungan mungkin seperti itu Bu. Saya akan mencocokkan karena anak ini kan suka bergerak dan apalagi yang namanya anak usia SD tentu dia juga suka bermain, begitu maksud saya Bu Rahma. Ya, menarik sekali ya Ibu. Jadi nah dari alternatif yang telah Ibu sebutkan, kira-kira alternatif yang mana yang dapat memberikan peluang besar untuk Ibu untuk dijadikan sebagai solusi yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Saya pikir Bu Rahma alternatif ketiga yang akan saya pilih dalam waktu dekat ini, karena dalam waktu dekat ini kan saya akan mengajar di kelas anak ini. Jadi saya harus segera mungkin menyusun strategi pembelajaran yang bisa memfasilitasi dia sebagai anak yang memang tergolong kinestetik. Begitu Bu Rahma. Baik, jadi nanti Ibu Jenny merencanakan akan melakukan pembelajaran active learning sehingga diharapkan anak ini nanti dia jauh lebih fokus dan tidak mengganggu lagi temannya. Kira-kira seperti itu ya Bu? Iya. Jadi iya. Jadi kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menyusun rencana aksi ini, Bu?
Tentunya murid tersebut, Ibu, kemudian teman-teman sekelasnya dan juga mungkin rekan-rekan sejawat yang mengajar di kelas anak tersebut. Karena tujuannya agar kami bisa saling berbagi praktik baik, khususnya dalam menghadapi anak tersebut. Wah, mantap sekali ya Ibu Jenny, sampai sudah ada kegiatan berbagi praktiknya. Iya. Saya sangat mendukung rencana Ibu Jenny ini. Jadi semoga rencana aksi yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan Ibu Jenny. Nanti kita rencanakan untuk coaching selanjutnya ya Bu, terkait hasil dari rencana aksi yang telah Ibu lakukan. Iya, siap Ibu Rahma. Mohon doanya agar semuanya ini dimudahkan dan dilancarkan. Nah, baik Ibu, sepertinya sudah cukup kita sesi coaching ini. Jadi saya sudah punya gambaran untuk apa yang harus nanti saya lakukan ke depannya. Iya, sama-sama Ibu Jenny. Ibu Jenny jangan sungkan-sungkan ya untuk bercerita lagi nanti di sesi coaching selanjutnya. Iya, siap Ibu Rahma. Terima kasih banyak ya kesempatannya hari ini sudah bisa berdiskusi bersama. Kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.